Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini sumbernya menarik banget ya. Ini transkrip wawancara super panjang dari podcast Third Row Tesla. Bintang tamunya ya Elon Musk sendiri. Betul sekali. Ini kesempatan langka ya, bisa dengar langsung dari dia soal banyak hal. Iya, dari awal karirnya, terus gimana dia bangun Tesla, SpaceX, tantangannya apa aja, lengkap pokoknya. Nah, misi kita sekarang ini mencoba menyaring intisarinya lah ya dari obrolan panjang itu. Kita pengen paham gitu, apa sih motivasi utamanya? Terus gimana dia hadapi rintangan-rintangan besar? Dan juga mungkin meluruskan beberapa hal yang sering salah dipahami orang tentang dia. Semuanya dari kata-katanya sendiri di wawancara ini. Oke, siap. Kita bakal telusuri perjalanannya nih. Dari usaha pertamanya di zaman internet baru mulai, sampai sekarang mimpin revolusi mobil listrik dan, wah, luar angkasa. Mari kita mulai bedah aja ya. Yang pertama, yang menarik banget, dia tuh kayaknya udah punya gambaran besar dari dulu, dari zaman kuliah malah. Dia sebut ada 5 area kunci yang menurut dia bakal mengubah manusia. Apa aja tuh? Internet, energi berkelanjutan, terus eksplorasi angkasa, iya, terus genetika, sama AI. 5 itu ya? Betul. Dan yang menarik lagi, motivasinya tuh bukan cuma, mau bikin bisnis untung. Bukan gitu. Dia cerita waktu muda sempat kayak krisis eksistensial gitu. Baca-baca Nietzsche, filsuf-filsuf berat lah. Oke. Tapi inspirasinya malah datang dari buku fiksi ilmiah The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Aneh juga ya. Kok bisa? Dari situ dia jadi mikir, yang penting itu gimana caranya kita sebagai manusia bisa memperluas cakupan dan skala kesadaran. Biar apa? Biar kita bisa lebih paham alam semesta ini. Nah, ini yang jadi dasar kenapa dia ngotot banget sama misi SpaceX misalnya. Itu filosofi di baliknya. Menarik. Beda ya sama motivasi bisnis biasa. Terus soal energi berkelanjutan, ini juga ada yang unik nih. Katanya awalnya dia mikirin ini bukan karena isu lingkungan loh, tapi lebih ke keniscayaan ekonomi aja. Maksudnya? Bahan bakar fosil kan pasti habis suatu saat. Jadi ya secara ekonomi kita harus pindah. Urgensi soal lingkungannya itu baru muncul belakangan sebagai pendorong tambahan. Dia juga vokal banget soal perlunya pajak karbon. Menurut dia, itu solusi paling logis buat ngatasin emisi. Ya, dia juga kritis tuh sama struktur ekonomi yang menurut dia menghambat inovasi, monopoli, oligopoli gitu. Dia kasih contoh industri permen, makanan anjing, yang pemainnya itu-itu aja. Oh iya, Dan dia juga nyinggung bahaya regulatory capture. Itu kondisi di mana regulator malah dikontrol sama industri yang harusnya diawasi. iya, ada contohnya. Dia sebut kasus mandat kendaraan listrik awal di California sama nasib mobil listrik GM EV1 dulu. Menurut dia, itu dimatikan karena lobi industri mobil konvensional. Oke, jadi dia kritis juga ya soal sistem yang ada. Nah, sekarang kita geser dikit ke latar belakangnya dia. Wawancara ini kayaknya meluruskan beberapa anggapan nih. Banyak yang mikir dia dari keluarga super kaya, kan? Iya, sering denger gitu. Ternyata dia tegaskan dia ninggalin Afrika Selatan umur 17 cuma bawa sekitar $2.000 Kanada aja. Nggak banyak. Di Kanada dia kerja serabutan, di ladang gandum pernah tebang kayu juga. Wah, kerja fisik ya? Iya, bahkan dia cerita pernah bersihin ruang boiler di pabrik kayu, katanya itu pekerjaan paling berat, paling kotor, dan paling bahaya yang pernah dia lakuin. Beda banget ya sama image sekarang. Terus dia ke Amerika gimana ceritanya? Nah, keinginannya buat terlibat di teknologi canggih itu yang bawa dia ke AS. Dia kuliah dulu di Queen's University di Kanada, terus lanjut ke UPenn di AS. Dapat beasiswa ya di UPenn? Iya, dapat beasiswa, belajar fisika sama ekonomi. Sempat juga ada rencana mau ambil PhD di Stanford. Oh ya, bidang apa? Fokusnya ke material kapasitor energi tinggi. Buat mobil listrik juga sebenarnya. Wah, udah kepikiran mobil listrik dari dulu ya. Kayaknya gitu, tapi tahun 95 itu kan momennya internet meledak banget ya? Betul, era.com baru mulai. Nah, dia putuskan, ya udah tunda dulu PhD-nya. Yang akhirnya, ya nggak pernah diambil sih. Dia sama adiknya, Kimball, langsung bikin Zip2. Zip2 ini perusahaan pertamanya ya? Gimana tuh awalnya? Dia cerita masa-masa awalnya itu, wah perjuangan banget. Cuma punya satu komputer. Jadi dia coding malam, biar websitenya bisa jalan pas siang hari.
tinggal di kantor juga? Iya, tinggal dan kerja di kantor sewaan kecil. Mandinya di YMCA. Makannya juga super irit. Dia sebut Jack in the Box, sering jadi pilihan. Haha, oke. Zip2 itu bisnisnya apa sih sebenarnya? Intinya itu direktori bisnis online, tapi udah ada peta sama petunjuk arahnya. Nah, dia klaim itu yang pertama pakai peta berbasis vektor di internet. Jadi petanya bisa di-zoom, digeser-geser gitu. Canggih juga ya buat tahun segitu. Ya, tapi awalnya susah banget cari modal. Karena visi pemodal Ventura di Silicon Valley itu, waktu itu banyak yang belum ngerti internet. Belum pernah pakai malah katanya. Terus gimana dapat dana? Titik baliknya itu pas Netscape IPO dan sukses besar. Nah, tiba-tiba semua investor jadi pengen investasi di perusahaan internet. Zip2 jadi kebagian juga. Tapi akhirnya dijual kan Zip2? Kenapa tuh? Padahal teknologinya oke. Nah, ini ada masalah internal. Musk merasa investor mereka yang banyak dari perusahaan media lama kayak koran gitu, terlalu ngontrol. Mereka kayaknya enggan gitu adopsi teknologi Zip2 sepenuhnya, takut nyaingin bisnis utama mereka sendiri. Jadi ya, akhirnya dijual ke Compaq tahun 99. Oke. Nah, habis Zip2 dia nggak langsung loncat ke mobil listrik atau roket ya ternyata? Enggak. Dia masih penasaran sama internet. Pengen buktiin kalau teknologi ini bisa dipakai dengan benar, bisa lebih powerful. Fokusnya kemana jadinya? Ke uang. Dia lihat sistem perbankan, sistem finansial waktu itu sebagai sistem informasi yang, wah, kacau banget. Gak efisien sama sekali menurut dia. Jadi dia mau bikin bank online? Lebih dari itu, lahirlah X.com tahun 99, visinya gede banget. Jadi satu platform layanan keuangan lengkap. Semua bisa di situ. Nah, di waktu yang hampir sama, muncul pesaingnya, Confinity. Mereka punya produk namanya PayPal. Awalnya, fokusnya beda. Lebih ke transfer uang antar Palm Pilot pakai kriptografi. Palm Pilot? Wah, jadul banget ya kedengarannya sekarang. Hahaha, iya. Tapi persaingan X.com sama Confinity ini ketat banget. Sampai akhirnya, wah, mending gabung aja deh. Mereka merger tepat sebelum gelembung.com pecah tahun 2000. Tapi dengar-dengar banyak drama ya setelah merger. Oh, banget. Mas kan jadi CEO perusahaan gabungan itu. Dia punya visi yang lebih luas, pengennya tetap pakai nama X.com dan jadi platform finansial lengkap. Sementara tim PayPal maunya fokus ke pembayaran aja ya. Kurang lebih gitu. Ditambah lagi kondisi pasar lagi jelek banget kan waktu itu. Banyak yang anggap visinya Mas terlalu beresiko. Akhirnya ya, ada kudeta internal lah istilahnya. Musk digulingkan dari posisi CEO. Detailnya gimana tuh penggulingannya? Sumber wawancara ini cuma bilang ada banyak drama internal, konflik visi, dan akhirnya dia nggak jadi CEO lagi, nggak terlalu detail soal kejadian spesifiknya. Oke, tapi meskipun dia merasa visinya buat X.com itu bisa bikin perusahaannya jadi super besar, ada sisi positifnya juga kan dari PayPal Mafia ini? Nah ya, dia mengakui itu. Banyak banget orang-orang dari tim awal PayPal itu yang kemudian bikin perusahaan teknologi raksasa lain. Sebutin dong contohnya. Ada pendiri YouTube, Yelp, Palantir, LinkedIn, itu semua alumni PayPal. Jadi kelihatan kan, talenta di sana itu memang luar biasa waktu itu. Iya, nggak heran disebut mafia. Ngomong-ngomong soal uang digital, gimana pandangan dia soal kripto sekarang? Kan lagi rame tuh. Di wawancara ini pandangannya cukup spesifik sih. Dia nggak lihat kripto sebagai pengganti utama sistem finansial global. Terus sebagai apa dong? Lebih kayak pengganti uang tunai, terutama buat transaksi yang mungkin di area abu-abu atau bahkan ilegal. Itu kata dia ya. Oke, menarik juga pandangannya. Sekarang kita masuk ke cerita yang mungkin paling ditunggu-tunggu, SpaceX. Nah, ini dia. Ini ceritanya beneran salah satu yang paling bikin kaget sih dari wawancara ini. Ternyata awalnya dia sama sekali nggak niat bikin perusahaan roket loh. Oh ya? Terus gimana awalnya? Jadi habis dapat duit dari penjualan PayPal ke eBay, kan dia jadi kayak mendadak tuh. Nah, iseng aja dia buka website NASA. Ngapain? Penasaran kapan ya NASA mau ke Mars lagi. Dia kaget banget pas tahu ternyata nggak ada rencana sama sekali. Kosong. Wah, masa sih? Iya. Nah, dari kekecewaan itu muncul ide filantropis awalnya. Namanya Mars Oasis. Mars Oasis? Apa tuh? Dia mau kirim rumah kaca kecil isinya tanaman ke Mars. Tujuannya? Biar ada gambar tanaman hijau tumbuh di planet merah. Buat apa? Harapannya, gambar itu bisa bikin heboh, bikin publik jadi semangat lagi soal eksplorasi angkasa, dan akhirnya dorong pemerintah kasih dana lebih besar ke NASA. Wah, ide yang unik ya. Tapi kan butuh roket buat ke sana. Nah, itu masalahnya.
Cari roket yang harganya masuk akal itu susah banget. Roket Amerika, Eropa, mahal semua. Terus gimana? Ini bagian gilanya. Dia sampai pergi ke Rusia beberapa kali di tahun 2001. Mau ngapain coba? Nggak tahu, ngapain? Mau beli rudal balistik antar benua bekas. ICBM bekas. Serius? Buat diubah jadi roket ke Mars? Iya, rencananya gitu. Gila kan? Gila banget. Berhasil nggak? Enggak. Dia cerita, orang Rusianya kayak mainin harga gitu, naik terus harganya, negosiasinya alot kayak nggak dipercaya juga. Sayang banget. Eits, tapi justru dari kegagalan itulah dia dapat pencerahan. Dia sadar, masalah utamanya itu bukan kurangnya minat publik ke Mars, tapi mahalnya biaya keluar angkasa itu sendiri. Kenapa mahal? Karena roket itu cuma sekali pakai, terus dibuang. Nggak ada yang bisa dipakai ulang. Di situ titik baliknya ya? Tepat. Fokusnya langsung geser total. Dia bikin SpaceX di awal 2002 itu bukan lagi buat proyek Mars Oasis, tapi untuk mecahin masalah paling mendasar. Gimana caranya bikin roket yang bisa dipakai ulang sepenuhnya dan cepat, biar biaya ke angkasa bisa turun drastis. Tapi kan dia bukan insinyur roket, latar belakangnya internet, fisika, ekonomi. Nah, itu dia tantangan berikutnya. Susah banget cari insinyur roket berpengalaman yang mau gabung. Banyak yang mandang dia sebelah mata. Orang internet mau bikin roket, mana bisa, gitu kira-kira. Terus gimana dong? Karena susah banget cari chief engineer yang pas dan mau percaya sama visinya, akhirnya dia nekat. Ya udah, saya aja yang jadi chief engineer. Dia belajar sendiri gila-gilaan soal roket. Wow, nekat banget. Perjuangannya pasti berat ya? Banget. 3 peluncuran pertama roket Falcon 1 mereka itu gagal semua mencapai orbit. 3 kali gagal berturut-turut. 3 kali. Wah, Gara-gara murnya retak, terus mesinnya kebakaran, roketnya jatuh. satelitnya gimana? Hancur dong. Uniknya, satelitnya malah kelempar pas roketnya meledak di udara, terus jatuh balik ke pulau tempat peluncuran. Mendaratnya nembus atap gudang, tapi relatif utuh. Ajaib. Ada-ada aja ya. Terus kapan berhasilnya? Baru di percobaan keempat, akhir tahun 2008. Akhirnya, Falcon 1 berhasil mencapai orbit. Itu tahun yang krusial banget buat dia, karena di saat yang sama Tesla juga lagi di ujung tanduk. Kebayang ya tekanannya. Gagal 3 kali, duit makin tipis. Di sisi lain Tesla juga hampir bangkrut. Butuh mental baja banget sih. Setuju. Nah, ngomong-ngomong Tesla, kita pindah ke sana sekarang. Ini juga ceritanya mirip-mirip SpaceX ya, nggak direncanain awalnya. Iya, betul. Agak kebetulan juga. Tahun 2003 dia dihubungin sama J.B. Straubel. J.B. Straubel ini siapa? Dia insinyur yang nantinya jadi CTO pertama Tesla. Nah, Straubel ini ngenalin Musk ke orang-orang di perusahaan kecil namanya AC Propulsion. AC Propulsion, ngapain mereka? Mereka ini udah berhasil bikin prototipe mobil sport listrik yang keren banget, namanya T-Zero. Pakai ribuan baterai lithium-ion kecil, kayak baterai laptop gitu. Musk coba mobilnya. Iya, dia coba dan langsung terkesan. Kenceng banget katanya. Dia langsung coba yakinin orang AC Propulsion, ayo kita komersialkan mobil ini. Terus mereka mau? Enggak. Anehnya, mereka malah punya ide lain. Mereka mau bikin versi listrik dari mobil Toyota Scion. Scion? Kenapa Scion? Mobil murah gitu kan, ya? Nah, itu Mas juga bingung. Dia mikir, ini ide kok nggak greget banget ya? Nggak seksi gitu? Jadi dia mundur. Nggak juga, dia malah mikir, kalau mereka nggak mau, ya udah, saya bikin sendiri aja. Dia ajak J.B. Straubel. Nggak lama kemudian, mereka ketemu grup lain yang dipimpin Martin Eberhard sama Mark Tarpenning. Ternyata mereka punya ide mirip. Ya udah, akhirnya mereka gabung. Jadilah Tesla Motors ya. 5 pendiri awal itu berarti Musk, Straubel, Eberhard, Tarpenning, satu lagi siapa? Satunya lagi, Ian Wright. Jadi berlima. Musk jadi investor utama dan chairman, tapi dia nggak mau jadi CEO awalnya. Kenapa? Karena dia udah sibuk banget ngurusin SpaceX waktu itu. Dia nggak mau fokusnya kebagi dua. Oke, terus pengembangan mobil pertama mereka, Roadster, gimana? Lancar? Wah, jauh dari lancar. Banyak banget masalahnya. Mereka kan pakai basis mobil sport Lotus Elise dari Inggris. Biar cepet gitu ya? Rencananya gitu, tapi ternyata itu malah jadi bumerang. Kata Mas, akhirnya komponen yang sama antara Roadster dan Elise itu cuma sekitar 6-7% aja. Sisanya beda semua. Kok bisa?
Ya karena begitu dipasang powertrain listrik, baterai yang berat, semuanya jadi beda. Mobilnya jadi lebih berat, jadi harus uji tabrak ulang. Sistem pendinginnya harus baru. Transmisinya juga masalah terus. Pokoknya rumit banget. Akibatnya biayanya bengkak dong. Banget. Jauh melebihi laporan awal yang dikasih ke Dewan Direksi. Nah, ini yang jadi masalah besar. Masalah sama CEO-nya waktu itu ya, si Eberhard. Iya, menurut Musk, di wawancara ini, Eberhard nggak cuma salah laporin biaya, tapi sengaja nyuruh bawahannya buat nyembunyiin angka sebenarnya. Wah, tuduhan serius itu. Serius banget, Musk bahkan bilang Eberhard itu orang terburuk yang pernah bekerja dengannya. Keras banget ya ngomongnya. Akhirnya, Eberhard dipecat tahun 2007. Terus siapa penggantinya? Kan Mas nggak mau jadi CEO. Nah, itu dia masalah berikutnya. Cari CEO baru buat Tesla itu susah banget. Kenapa? Karena butuh orang yang ngerti dua dunia. Dunia startup teknologi yang geraknya cepat, dan dunia manufaktur mobil skala besar yang kompleks. Kombinasi langka ya. Langka banget. Sempat ada beberapa CEO interim, tapi nggak ada yang benar-benar pas. Akhirnya, di akhir 2008 pas krisis finansial global, dan Tesla hampir bangkrut, Musk merasa nggak ada pilihan lain. Dia terpaksa ambil alih posisi CEO permanen. Wah, jadi dia pegang dua perusahaan sekaligus ya, SpaceX dan Tesla, di masa-masa paling sulit. Betul. Di sini juga kelihatan pentingnya integrasi vertikal buat Tesla. Maksudnya gimana tuh? Awalnya kan mereka coba outsource banyak hal. Contohnya, produksi baterai Roadster itu sempat mau dikerjain di Thailand, sama perusahaan yang biasanya bikin panggangan barbecue. Hah? Panggangan barbecue? Nggak salah dengar nih. Nggak salah. Mas bilang itu resep bencana. Kenapa? Karena feedback loop-nya lambat banget. Kalau ada masalah desain dari engineering di California, butuh waktu lama buat diperbaiki di pabrik Thailand. Bolak-baliknya makan waktu. Jadi solusinya? Ya udah, produksi baterai ditarik lagi ke markas mereka di California. Mereka kerjain sendiri. Begitu juga dengan banyak komponen lain. Susah cari supplier yang mau kasih komponen bagus ke startup mobil baru kayak mereka. Seringnya dapat tim D dari supplier, bukan tim terbaiknya. Jadi karena terpaksa mereka malah jadi jago bikin komponen sendiri ya? Bisa dibilang gitu. Tantangan itu malah bikin mereka jadi lebih kuat karena harus menguasai banyak hal dari hulu ke hilir. Integrasi vertikal ini akhirnya jadi salah satu keunggulan Tesla. Oke, tantangan berikutnya yang sering dibahaskan soal produksi model 3 ya. Sampai ada istilah neraka produksi atau production hell. Iya, itu masa-masa sulit banget buat Tesla. Musk mengakui banyak kesalahan di awal produksi Model 3, terutama soal otomatisasi. Terlalu banyak robot. Iya, terlalu banyak otomatisasi yang nggak perlu, yang malah bikin prosesnya jadi lebih rumit dan lambat. Akhirnya banyak robot yang harus dipecat dan diganti manusia lagi. Seluruh perusahaan fokus ke sana ya waktu itu? Betul. Sampai proyek lain kayak truk semi sama Roadster baru itu sempat ditunda dulu. Karena kalau gagal naikin produksi Model 3, Tesla bisa bangkrut beneran waktu itu. Dia juga jelasin kan kenapa bikin startup mobil itu susah banget. Iya, dia kasih perspektif menarik. Perusahaan mobil yang udah mapan, itu keuntungan terbesarnya bukan dari jual mobil baru loh. Tapi dari mana? Dari jual suku cadang sama biaya servis mobil-mobil lama mereka yang udah ada jutaan di jalan. Nah, keuntungan dari situ dipakai buat subsidi harga mobil baru mereka. Makanya mereka bisa jual mobil baru dengan margin tipis, kadang malah rugi. Sementara startup kan nggak punya bantalan itu ya? Nggak punya sama sekali. Jadi, kata Musk, kalau mau startup mobil sukses ada dua syarat. Pertama, produknya harus jauh lebih menarik dari mobil biasa, biar orang rela bayar lebih mahal. Kedua, startup itu harus bisa menguasai dua lompatan teknologi besar sekaligus, elektrifikasi dan kemampuan menyetir otonom, self-driving. Cuma kombinasi dua ini yang bisa kasih celah buat menang lawan raksasa otomotif lama. masuk akal sih analisisnya. Terus soal produksi lokal, kayak pabrik giga di Shanghai sama Berlin, itu penting banget ya? Penting banget. Bukan cuma soal nurunin biaya produksi atau ongkos kirim, tapi lebih ke strategi logistik. Gimana tuh maksudnya? Kalau semua mobil diproduksi di satu tempat, misalnya California, terus dikirim ke seluruh dunia, itu bakal ada gelombang pengiriman gila-gilaan tiap akhir kuartal. Logistiknya rumit banget. Belum lagi harus bikin spek beda-beda ya buat tiap negara. Nah, itu dia. Bikin mobil setir kanan, setir kiri, lampu beda, colokan charger beda, semua di satu pabrik itu bikin kompleksitasnya meledak. Dengan pabrik lokal, tiap pabrik bisa fokus ke pasar regionalnya. Arus kas juga jadi lebih baik ya? Jauh lebih baik.
Mobil lebih cepat sampai ke tangan pelanggan, uangnya lebih cepat masuk. Dia cerita dulu repotnya harus ganti lampu depan mobil di pelabuhan Eropa karena beda regulasi. Dengan pabrik lokal, masalah kayak gitu hilang. Oke, sedikit soal autopilot dan self-driving. Apa yang dia bahas di wawancara ini? Dia singgung soal keputusan mereka buat pindah ke sistem yang cuma pakai kamera visi, ninggalin sensor radar. Keputusan yang cukup kontroversial kan? Iya, banyak yang kritik. Tapi dia yakin itu jalan yang benar. Terus dia juga sebut soal pengembangan teknologi AI mereka, kayak teknik 3D labeling data, sama superkomputer Dojo yang mereka bangun khusus buat melatih AI self-driving. Dia optimis ya soal otonomi penuh? Sangat optimis. Dia percaya suatu saat nanti mobil bisa nyetir sendiri sepenuhnya itu bakal kelihatan gampang. Tapi dia juga mengakui industri otomotif lama itu cenderung lambat buat adaptasi ke teknologi baru ini. Terakhir soal produk, Cybertruck. Desainnya kan unik banget ya. Iya, radikal. Pakai exoskeleton baja tahan karat. Itu memang disengaja, kata dia. Tujuannya apa? Biar jadi truk paling tangguh yang pernah ada, katanya. Inspirasinya banyak dari film-film fiksi ilmiah, katanya. Dia sadar desain itu beresiko, tapi ternyata jumlah pre-ordernya banyak banget. Jadi responsnya positif ya? Kelihatannya begitu. Tapi dia juga jujur memproduksi Cybertruck dalam jumlah besar itu bakal jadi tantangan manufaktur yang berat lagi. Karena arsitekturnya beda total dari mobil biasa. Oke, nah sebelum kita tutup ada beberapa poin klarifikasi juga ya dari dia di wawancara ini soal gaya komunikasinya misalnya. Iya, di awal dia sempat jelaskan kenapa dia sering nge-tweet langsung. Buat dia itu cara buat ekspresi diri aja, sama komunikasi langsung ke pelanggan. Walaupun dia sadar Twitter punya keterbatasan. Dia nggak pakai Facebook katanya ya? Iya, dia tegaskan nggak pakai Facebook, terus dia juga lurusin beberapa hal yang sering ditulis di Wikipedia atau biografi tentang dia. Misalnya? Misalnya dia sering disebut investor. Dia nggak suka label itu. Dia bilang dia itu nggak banyak investasi di perusahaan lain di luar yang dia dirikan atau terlibat langsung, kayak Tesla, SpaceX, Neuralink, Boring Company. Jadi kekayaannya bukan dari investasi pasif gitu ya? Bukan, kekayaannya itu terikat di saham perusahaan-perusahaan yang dia bangun itu. Bukan dalam bentuk uang tunai numpuk. Dia bahkan sering pinjam uang pakai jaminan saham itu buat modalin proyek barunya. Oke, jadi jelas ya. Nah, kalau kita rangkum nih dari obrolan panjang kita berdasarkan wawancara ini, gambaran soal Elon Musk jadi lebih berwarna ya? Iya, lebih bernuansa. Bukan cuma soal visi-visi besar yang wah gitu. Tapi juga kelihatan realitas eksekusinya yang jujur aja brutal, gagal berkali-kali, hampir bangkrut, harus bikin keputusan super sulit di saat genting. Terlihat juga ya tema soal pentingnya mikir dari prinsip dasar, first principles thinking itu, berani coba hal yang kelihatannya mustahil. Betul. Dan gimana tantangan itu seringkali malah jadi pemicu inovasi. Kayak tadi, masalah sama supplier malah bikin Tesla jadi jago integrasi vertikal, yang akhirnya jadi kekuatan mereka. Mendengar langsung cerita jatuh bangunnya dia ini, dari bersihin ruang boiler, sampai ya memimpin revolusi industri mobil dan angkasa. Mungkin ada satu pertanyaan nih buat pendengar kita renungkan. Kira-kira aspek mana sih dari realitas membangun sesuatu yang benar-benar baru dengan segala kerumitan dan kegagalan yang dia ceritakan tadi, yang paling bikin Anda kaget? Atau mungkin memberi perspektif baru soal apa artinya inovasi itu? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.